Bocah konyol ini punya dasar yang bagus. Hei hei. Kayak bahan latihan bela diri. Ada air minum. Agui. Kenapa nggak ada air? Air. Biksu tua. Ada apa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya udah gak apa-apa. Tapi ember ini udah nggak bisa dipakai lagi. Kamu harus pakai ember yang kayak gitu. Ya. Hei. Ada apa bocah? Hari ini aku lagi bad mood. Kenapa? Oke, hari ini. Kamu nggak perlu angkat air juga. Nggak perlu ngapa-ngapain. Ikut aku turun gunung. Turun gunung. Ajak kamu ke tempat seru. Biar kamu bisa santai. Shifu bukannya katanya mau ajak aku ke tempat seru? Iya. Ini nggak seru ya? Ini minta-minta makanan ya? Apa itu minta-minta? Hei, ini namanya sedekah. Nggak ngerti apa-apa. Ini bikin malu banget. Kenapa? Kapan kita pulang? Kapan pulang? Kapan kamu mau ngomong? Kamu bisa pulang pas udah waktunya makan. Hahaha. Hei, kamu masih aja malu-malu. Kamu pikir kamu mulia banget ya? Aku kasih tahu. Kalau kamu ngomong kurang dari 10 hari ini, nggak usah balas 4 huh? Wah, Liang Kun, beneran kamu. Susah banget ya sampai kamu ngelepasin aku. Wah, kamu kemana aja? Kenapa aku bisa ketemu kamu di sini? Kenapa kamu sampai di Guangzhou? Aku pergi dari rumah. Oh, aku tahu. Tapi aku tahu kamu akan baik-baik saja. Bagaimana kamu tahu? Karena orang Ji punya takdirnya sendiri. Di mana kamu tinggal sekarang? Wow, ini. Kenapa? Mangkuk ini terlihat sangat menyedihkan. Tidak, ini bukan mangkuk, ini adalah mangkuk. Apakah kamu sekarang pengemis? Oh tidak, aku sedang meminta sedekah. Maka kamu adalah seorang biksu. Bukan, tapi. Ya, kamu punya rambut. Maka kamu masih pengemis. Aku tidak. Aku harus menjelaskan ini padamu sebenarnya. Liang Kun, kamu tidak perlu menjelaskan. Sebenarnya aku tahu segalanya. Apapun yang terjadi padamu, aku pasti akan membantumu. Kamu bilang apa yang kamu butuhkan. Aku pasti akan membantumu, katakan saja padaku. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku harus menjelaskan padamu. Aku akan mencari seseorang untuk menjelaskan padamu. Hei Liang Kun, kamu tidak perlu menjelaskan. Aku percaya padamu. Hei, tidak. Aku harus menjelaskan. Jika bukan karena itu, besok kamu pergi ke kuil Nengren untuk mencariku. Tapi kamu tidak bisa memberitahu orang lain. Terutama ayahmu. Aku tahu. Aku pergi dulu. Kenapa? Tidak mudah.
Tapi dia juga bilang akan pergi meminta sedekah. Jelas-jelas hanya karena aku malas. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu ke sini untuk menjadi biksu? Bunuh. Bunuh. Di mana orang-orang? Di mana orang-orang? Hei donatur, siapa yang kamu cari? Apa yang kamu katakan? Kesini untuk membunuh orang. Siapa yang kamu bunuh? Kurasa kamu salah. Hei, kamu bicara denganku. Ah, hei. Halo. Biar ku beritahu. Ini adalah kuil Nengren. Tidak ada siapa-siapa. Hanya aku dan seorang pria tua yang tinggal di sini. Apakah kamu mencari orang yang salah? Tidak mungkin. Hei, apakah kamu benar-benar salah orang? Kenapa kamu ke sini untuk membunuh orang? Hei, aku bicara padamu. Kamu baru saja menendang pintu. Aku belum membicarakanmu. Ini. Kenapa? Biara tua ini, dia bisa berburu dan membunuh makhluk hidup. Aku biasanya tidak punya dendam pada siapapun. Kenapa kamu ingin membunuhnya? Apakah kamu benar-benar membunuhnya? Hei, aku bicara padamu. Abaikan aku. Kimine. Apakah kamu kenal Juain? Juain, bagaimana kamu mengenalnya? Hei, apa hubunganmu dengannya? Aku bicara padamu. Kenapa kamu mengabaikanku? Kamu sangat kasar. Apa hubunganmu dengannya? Katakan padaku. Katakan. Aku tidak membunuhmu waktu itu. Hari ini aku akan membantumu. Apa yang kamu lakukan, pria tua bau? Memukul orang sembarangan. Oh, datang lagi satu. Kita menjadi dua dan pergi bersama. Aku tidak pernah menindas orang tua. Kamu memaksaku melakukan ini. Liang Kun membawakanmu makanan. Ini. Jangan minta makanan lagi. Bukan aku. Aku mengerti. Tapi. Hei. Ah, kamu baik-baik saja. Kenapa kamu tidak memberitahu orang tua ini sangat kuat? Aku tidak akan membicarakan ini lagi. Aku mengerti. Ah. Ah, kamu baik-baik saja. Dia mengirim dua murid yang tidak kompeten. Ini yang kamu rekrut. Etiket untuk memperlakukan Adik adik junior. junior. Ternyata kamu tidak ada kerjaan dan berhenti terlalu cerewet. Ternyata dia tidak punya usaha. Ayo biksu, ayo biksu. Keduanya adalah biksu. Ayo biksu berjanggut. Ayo biksu berjanggut. Ayo biksu berjanggut. Ayo biksu berjanggut. Tidak memenuhi syarat untuk mengisi bahan bakar. Ayo. 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 Hei. Kenapa kalian belum bertarung? Pasti bisa didapatkan. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak bisa mengalahkanku. Apa kamu mau bicara lagi? Wow. Guru. Apa ini? Itu adalah Iron Palm.
Iron Palm. Hei guru, kamu tahu kungfu, dan kungfunya sangat hebat. Kamu anak bodoh. Tidak hanya orang tahu kungfu, dan aku tidak tahu seberapa lebih baik darimu. Kamu. Ini Iron Sand Palm. Sangat mengagumkan. Sepertinya ilmu bela diri adik juniorku sudah meningkat banyak. Kenapa adik juniormu ingin menyakitimu? Dia hanya ingin menemukanku untuk meremehkan ilmu bela diri. Bukankah dia bilang ingin membunuhmu? Ya bukankah pedang punya mata? Meskipun kamu meremehkan ilmu bela diri, membunuh secara tidak sengaja dan terbunuh secara tidak sengaja adalah hal yang biasa terjadi. Bagaimanapun nanti, aku akan menemui adik seperguruanku. Kalian berdua menghindari Master ke-9. Kalian semua baru saja merasakan ilmu bela dirinya. Kalian berdua hanya perlu berlatih lagi 10 atau 8 tahun. Bukan lawannya. Dia adalah adik seperguruanmu, maka dia juga seorang biksu. Apakah kamu agak kurang pikiran? Tentu saja adik seorang biksu adalah biksu. Adik seperguruanku adalah seorang biksu. Nama Dharma Win. Kami berdua menjadi biksu di Shaolin Selatan sejak kecil. Hei Win adalah orang ini. Sama sekali tidak tertarik berlatih Buddhisme. Tapi dia sangat kecanduan ilmu bela diri. 18 jenis ilmu bela diri. 72 keahlian unik. Dia ingin mempelajari semuanya. Semua orang ingin berlatih. Apa hasilnya? Dia akan berakhir belajar, tapi tidak menguasai. Di mana Mu Yin? Sangat ambisius. Tapi kekuatan batinnya jauh lebih rendah dariku. Setiap ujian tertulis ilmu bela diri, dia pasti sangat cerdas. Jadi tentu saja kamu tidak puas. Jadi gerakannya menjadi semakin kejam. Bahkan jika itu melukai dirinya sendiri, dia tidak akan ragu. Oh, aku tahu. Mengerti. Orang ini pasti curang di kemudian hari. Ayahku berkeliling dunia sejak kecil. Dia memberitahuku. Ada 3 jenis orang di dunia yang paling menakutkan. Orang pertama yang tidak menginginkan uang. Orang kedua yang tidak punya malu. Jenis ketiga adalah orang yang tidak menginginkan nyawa mereka. Untuk mencapai tujuan mereka sendiri, orang-orang seperti itu sering melakukan apapun yang mereka bisa. Berani melakukan apapun. Maka aku tebak jika yang satu ini tidak cocok pasti dikeluarkan dari mayat. Benar. Dalam kompetisi selanjutnya Wu Yin, guru yang menggunakan senjata rahasia buatannya sendiri, mengeluarkannya dari Shaolin. Setelah dia kembali ke kehidupan sekuler, dia tidak akan bisa bergaul dengannya. Dia masih pergi ke gunung untuk belajar dari gurunya. Setiap kali kamu membuat kemajuan pasti kamu akan kembali ke gunung untuk bertanding denganku lagi. Sudah bertahun-tahun berlalu antara kita berdua Hei. Tidak bisa minum ini, terlalu kejam. Jangan meremehkan kekuatan kebencian. Tapi semua yang membenci harus menghancurkan diri mereka sendiri terlebih dahulu. Oke haha. Kita tadi bertengkar. Kalian berdua di mana? Aku juga melihatnya. Sekarang, pergi dan masak. Aku lapar. Apakah kamu berhutang budi padaku? Kenapa? Kenapa aku baru saja menyelamatkanmu? Kamu tadi sepertinya yang memulai kan? Aku memohon padanya untuk datang terlambat. Kalau aku tidak bertindak tepat waktu, berdiri, tarik pisau dan berhenti. Aku mengerti dan pergi masak. Oh. Kapan guru akan mengajariku kungfu? Sekarang. Sekarang kamu bisa. Sekarang? Ah. Bagaimana kamu berlatih guru? Bagaimana cara berlatih? Kalau mau makan naik sekarang. Sejak kecil guruku menyuruhku membawa punggungku di jalan tanah. Tentu saja kudaku baik-baik saja.
Guru ibu. Hei, Guru. Jangan. Guru cepat. Oh hahaha. oh lihat aku. Aku baru saja menendangnya dengan ringan. Apa yang kamu lakukan adalah mengunyah lumpur di mulutmu. Jenis kuda-kuda ini yang kamu latih? Apa yang kamu bicarakan di depanku? Kenapa? Berdiri. Apa yang kamu tunggu? Aku menunggu kamu untuk mengajariku keterampilanku. Kamu anak bodoh. Kamu tidak menggunakan kemampuan aslimu. Bagaimana aku tahu seberapa hebat kamu dengan hanya mengetiknya? Bagaimana aku bisa mengajarimu? Maka aku akan melakukan satu set Fuhu Fist yang diajarkan oleh Master Abadi. Akan kutunjukkan padamu. Oke. Seperti yang diharapkan, dia bakat yang bagus untuk berlatih bela diri. Hei Master, apa yang kamu lakukan di sini lagi? Kamu masih ingin makan? Siapa bilang aku ingin makan malam denganmu? Lihat tidak banyak kayu bakar yang tersisa. Ingat untuk membawa lebih banyak kayu bakar nanti. Air ini tidak cukup. Ingat untuk mengisinya sebelum makan siang. Hei, lihat kamu. Mengapa kamu tidak menggiling setengah dari susu kedelai? Pergi menggiling susu kedelai. Master, Aku akan membiarkanmu menggiling susu kedelai. aku sudah selesai berlatih. Kamu bahkan tidak memberiku saran apapun. Bukankah kamu akan mengajariku kungfu? Apa yang aku tunjukkan? Apa yang baru saja kamu lakukan bukanlah pukulan sama sekali. Apa yang aku lakukan bukanlah tinju. Tidak ada. Apa yang harus kita lakukan? Saatnya kamu bekerja. Pergi dan sentuh susu kedelai. Sibuk sekarang. Hei, mengapa kamu lagi? Mengapa tidak bisa aku? Gunung tandus ini. Siapa lagi yang akan datang menemuimu? Ini adalah tempat suci Buddhisme. Mereka yang datang ke sini semua untuk bertapa. Hanya monyet liar yang berlarian di sini. Ini pertama kalinya aku mendengar bahwa menggiling susu kedelai bisa dianggap sebagai cara untuk meningkatkan Hei, kesehatan. jangan ganggu aku. Setelah aku menyelesaikan pekerjaanku, Master mengajariku kungfu. Mau belajar kungfu? Itu tidak mudah loh. Kamu punya cara. Kalau mau belajar kungfu biar aku yang ngajar. Lupakan saja. Hei, aku ini anak dari Master Hui Feng Ho. Aku yang ngajar kamu kungfu. Ada apa yang tidak puas? Aku tidak ada yang tidak puas. Asal kamu tidak ganggu, aku sudah cukup. Siapa yang ganggu kamu? Aku kesini karena khawatir sama kamu. Hei, aku bicara tentang nonaan. Pulang sekarang. Kalau tidak ayahmu pasti marah, ayo pergi. Ayahku sedang bantu San Shibo di dermaga. Dia tidak ada waktu untuk urus aku. Katakan kalau kamu masih punya keberatan sama ayahku. Kalau kamu benar-benar pikir kematian ibumu ada hubungannya dengan ayahku. Kalau begitu datang dan bunuh aku untuk balas dendam ibumu. Aku beritahu kamu, ini bukan urusan kamu. Dan bukan ayahmu yang bunuh ibuku. Siapa yang bunuh? Katakan siapa pembunuhnya. Aku akan minta ayahku bantu kamu balas dendam sekarang juga. Ini urusanku. Aku tidak akan ganggu kamu lagi. Kamu lebih baik pulang dan jadi anak baik saja. Ya Tuhan, kenapa kamu? Tuhan kasih kamu 18 tahun lagi untuk hidup. Kamu tidak bisa bantu diri sendiri sekarang. Chen Mingxiu ikut aku kembali ke Yamen. Baiklah,
Aku akan ikut kamu. Tapi kamu harus lepaskan anakku Liang Kun. Dia masih bayi 18 tahun yang lalu. Baiklah, tulang naga. Jangan buat kesalahan yang sama lagi dan lagi. Kamu pengkhianat. Aku mau nyawa kamu. Cole, bersumpah di depan ayahmu. Jangan carry balas, dendam dari Ini mereka. tidak mungkin. Kamu harus bersumpah. Ya, orang itu cukup bagus. Kerjaannya cukup rapi. Ah. Aku latihan ini setiap hari waktu aku masih 9 tahun. Apa kamu sangat gemuk? Tidak, aku minta kamu bawa 2 ember ini. Dari sungai kecil sampai ke sekolah menengah No 4. Jangan sampai tumpah di tengah jalan. Hei, lihat ini. Kenapa ada banyak lumpur di bawah ember ini? Ya, kamu pasti cari gampangnya aja. Cari gampangnya. Guru aku ini pikir panjang dan strategis. Strategi. Hahaha. Ah. Oh, anak muda sekarang. Malas. Gak tahan sedikit aja sakit. Gak tahan susah. Gak tahan susah. Gak tahan susah. Kalau gak tahan susah aku udah mati lama. Hei, umur kamu berapa? Susah apa sih yang kamu alami? Ayahku meninggal waktu aku 3 tahun. Ibuku dibunuh di depan mataku. Aku lihat sendiri. Di hari yang sama, guru yang paling aku hormati juga dibunuh. Mereka juga ngejebak aku, bilang aku yang melakukannya. Aku sekarang gak punya rumah. Aku bahkan gak bisa lihat adik atau kakakku. Bukankah ini yang namanya susah? Aku di sini setiap hari. Guru apa mudah buat aku? Kamu datang sendiri. Pada akhirnya, aku akan pergi sendiri. Hei guru, sekarang ngapain lagi? Kenapa kamu banyak bicara?
Kamu pikir gimana? Tentu aku mau balas dendam. Balas dendam ya silakan. Aku sekarang. Aku akan balas dendam sekarang. Ya itu gak ada hubungannya sama aku. Silakan. Ya. Bagus. Bagus. Hei Liang Kun. Liang Kun, hei hei. Liang Kun. Kenapa kamu pergi? Aku turun gunung untuk balas dendam. Siapa yang mau kamu cari untuk balas dendam? Santeng Jiao. Kenapa? Santeng Jiao. Mulai sekarang, urusanmu adalah urusan. Tunggu aku. Cepat datang. Aku sudah menahannya dengan baik. Oke, taruh di sini. Oke. Hati-hati. Kenapa? Hati-hati. Hati-hati semuanya. Aku berusaha keras mencari kamu. Kamu harus mengantarnya sendiri ke pintu. Apa yang kamu lakukan di sini? Omong kosong, aku di sini untuk Aku menyelamatkan. tidak butuh kamu menyelamatkanku untuk balas dendam. Ah, Ah, cepat pergi. Bos San. Hallmaster and apakah kamu tahu dia adalah tahanan Kerajaan? Aku tidak peduli dia melakukan kejahatan apa. Hari ini, aku harus membawa putriku keluar dari sini dengan selamat. Saudaraan kamu salah paham. Putrimu yang memukulku. Aku tidak memukulnya. Jika gadis kecil itu tersinggung, hari ini tolong berikan Anmi tipis. Biarkan mereka pergi. Ah maaf, aku pasti akan mengunjungimu lain hari dan menulis pengakuan. Baiklah. Selamat tinggal. Hei, jangan jalan terlalu cepat. Jangan lari terlalu cepat. Oh, jangan jalan terlalu cepat. Kenapa kamu jalan terlalu cepat? Hei, berhenti mengikutiku. Aku menyelamatkanmu. Kamu membentakku. Aku tidak butuh bantuanmu. Kalau aku tidak menyelamatkanmu, kamu akan dipukuli sampai mati. Lihat betapa kurusnya kamu. Tidak punya ayah atau ibu. Kalau aku tidak merawatmu, siapa yang akan merawatmu? Aku bisa merawat diriku sendiri. Apa yang terjadi pada mereka? Kami sedang bertengkar. Aku tidak peduli padamu lagi. Amitabha. Guru. Gadis memang untuk penderitaan.
Tidak hanya kamu tidak tahu tentang gadis yang baru saja menyelamatkanmu. Dia bilang terima kasih, dan bilang begitu banyak kata yang menyakitkan. Apakah kamu pikir kamu benar? Tidak bisa membunuh cabai merah. Aku tidak bisa menahannya. Balas dendam, balas dendam. Bagaimana kalau kamu hanya memikirkan balas dendam? Sekarang kamu tahu. Balas dendam bukanlah hal yang mudah, bukan? Kamu ikut aku. Mengapa beberapa dari mereka punya nama, beberapa tidak punya nama? Itu karena beberapa sudah mati. Aku bahkan tidak sempat menanyakan nama mereka. Ini adalah seorang sarjana yang datang untuk memanggang. Ini adalah seorang pedagang yang pergi ke ibu kota provinsi untuk berbisnis. Ini adalah keluarga Peu Laosie yang datang untuk piknik. Mereka semua dirampok dan dibunuh oleh bandit, dan dipaksa hidup di alam liar. Orang-orang ini, beberapa buta huruf, beberapa membaca puisi dan buku, beberapa miskin, beberapa kaya. Jalan yang berbeda menuju tujuan yang sama pada akhirnya. Semua dikubur di sini. Apakah kamu akan mengatakan mereka bahagia atau sengsara? Sangat menyedihkan, tentu saja menyakitkan. Apakah mereka tahu penderitaan? Semua mati. Mungkin tidak tahu. Karena tidak tahu, bagaimana bisa menyakitkan? Aku merasa mereka menderita. Apakah kamu pikir mereka mati dengan pahit? Tapi bagaimana denganmu? Kamu masih hidup dan baik-baik saja. Bagaimana bisa menyakitkan? Datang dari ketiadaan. Kembali ke ketiadaan. Semuanya disebabkan oleh sebab dan akibat. Melihat bodhi di mana-mana. Ini gelap. Kamu masih tahu cara pulang ke rumah. Hei ayah. Kenapa kamu pulang terlambat dan belum istirahat? Kamu berkeliaran seperti anak laki-laki sepanjang hari. Apakah kamu masih terlihat seperti seorang wanita di mata Aku semua orang? adalah putri dari Master Hui Feng Ho. Aku bukan seorang wanita. Berhenti bicara omong kosong denganku. Hubert Hu Kamu. Dari sekarang, tanpa izinku, kamu tidak boleh meninggalkan Hui Feng Tang Bagon si Tenggelenka. Baiklah, kalau begitu kamu berhenti merokok. Kamu. Bagaimana mungkin seseorang menawar dengan ayah? Ya, bukankah itu aku? Selain itu aku pergi keluar untuk melakukan perbuatan baik. Apa yang kamu lakukan? Untuk alasan apa? Ku beritahu kamu. Bos San adalah orang yang punya status dan kedudukan. Bukankah kamu mencari masalah jika bertengkar dengan orang seperti itu? Ayah, ini murni kesalahpahaman. Semua itu kesalahan orang jahat itu. Pun dia pasti akan pergi ke San Tengjiao untuk membalas dendam. Kamu bilang aku juga memujukmu. Aku tidak bisa menahannya. Jika kamu tidak bisa menahannya, pulanglah. Orang membalas dendam bukan urusanmu. Oh ayah, kamu sering mengajariku. Haruskah mereka yang berlatih bela diri memiliki hati yang welas asih? Mungkinkah aku bisa melihat Liang Kun mati sia-sia? Apakah kamu akan mati tanpa menyelamatkanku? Tapi, Liang Kun adalah tahanan kerajaan. Jika para pejabat tahu dia masih hidup, pasti akan menangkapnya. Jangan terlalu dekat dengannya. Oh ayah, orang yang dicari oleh kerajaan adalah Cui Mingxiu. Liang Kun hanya terseret. Dia tidak bersalah. Selain itu, kematian Ibu Liang Kun semua disebabkan oleh San Tengjiao. Menurut saya, mereka yang menyakiti orang lain seharusnya adalah penjahat. Diam. Kamu tidak boleh membicarakan ini di mana-mana. Apakah kamu mendengarnya? Saya tidak peduli apakah San Mingxiu orang baik atau orang jahat. Apakah San Tengjiao orang baik atau orang jahat? Itu semua adalah perseteruan antara keluarga San dan keluarga Liang. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan kita. Apakah kamu tahu? Oh, Cepat tidur.
Ayo bawa kursi untuk ayah. Oh, Ayah dan ibu. Anak itu telah diselamatkan oleh musuhnya Santeng. Tapi aku belum bisa membalas dendam untukmu sekarang. Tapi ayah dan ibu, kalian tidak perlu khawatir. Aku sekarang bersama guru. Seorang guru mengajarku. Aku belajar dan berlatih dengan dia. Tambahkan waktu. Aku pasti akan membalas dendam untukmu. Mohan Teneng Tuan. Xiao Xiao telah mengirim tambahan tenaga untuk mencari keberadaan Liang Kun. Bagaimanapun juga, kamu harus mengawasi Nona An itu untukku. Dia bisa membawa kita ke Liang Kun dan Chi Peu. Si kecil tahu apa yang harus dilakukan. Hei guru. Guru. Hei hei hei. Hei guru, biar aku ceritakan. Aku melakukannya dengan sangat hati-hati hari ini Pasti enak. Hei guru. Makan lebih banyak huhu. Bagaimana guru? Hei guru, biar aku ceritakan. Waktu berlalu begitu cepat. Aku sudah naik gunung sebentar. Sangat bagus. Tapi kamu bahkan tidak mengajariku bela diri. Tidak ada. Tidak. Aku punya. Punya. Ya, aku punya. Oh itu. Apa yang kamu maksud dengan ilmu bela diri yang tak tertandingi? Hei itu seperti jenis ilmu bela diri tak tertandingi yang disebutkan dalam buku. Oh kenapa kamu tidak mengajarkanku? Apakah kamu ingin belajar ilmu bela diri tak tertandingi? Tentu saja. Jadi ikutlah denganku. Baiklah datang. Hei hei, Guru UM, bukankah sulit untuk mempraktikkan ilmu bela diri tak tertandingi ini? Tidak sulit untuk berlatih di hari pertama. Sangat mudah. Ada juga latihan yang sederhana. Ya, lindungi dirimu. Lindungi dirimu. Ikuti aku. Hei Guru, apa yang harus aku lakukan jika kamu pergi? Kamu tidak mengerti? Lindungi dirimu. Lindungi dirimu. Ingat untuk melindungi dirimu. Aku berlatih Fuhu Fist. Aku berlatih Fuhu Fist. Guru. Kuan, kamu sudah kembali. Ahahaha. Kamu membiarkan harimau mengejarku. Haruskah kamu mengajarkanku ilmu bela diri atau membiarkanku mati? Apakah kamu mati? Jika aku mati, bisakah aku hidup kembali? Jadi aku tidak membiarkanmu mati. Bahkan jika itu tidak membuatku mati. Ini bukan tentang mengajar ilmu bela diri. Akun yang kamu pelajari adalah Fuhu Fist. Aku akan membiarkanmu pergi ke Fuhu. Bukankah ini hanya menerapkan apa yang telah kamu pelajari? Fuhu Fist hanyalah nama teknik tinju. Aku bukan Wusong. Oke. Sepertinya kamu terlalu ketakutan. Terkejut. Ambil saja obat, dan kamu akan baik-baik saja. Datang ke Xiaoer Jin Feng San. Ingat untuk meminumnya, sekali pagi dan malam. Kamu belajar Fuhu Fist. Itu adalah jenis Hong Fist. Dari Tuan Muda. Belajar Derku. Bisa dibilang satu aliran. Ada rumus untuk memulai di aliran bela diri ini. Namanya tinju tanpa belajar. Belajar zaman dulu. Jangan pernah memukul siapapun. Belajar dulu baru bertarung. Hei, perlahan-lahan kamu akan mengerti. Ahahaha. Kun ingat minum obat. Ahahaha. Ah.
Ah, Kuanda. Apa yang kamu lakukan, guru? Kita tidak bisa bermain seperti ini lagi hari ini. Kenapa? Apakah kamu sedang bad mood hari ini? Tidak. Bukankah selalu seperti ini? Oke, kamu tidak perlu menebang kayu lagi hari ini. Pergi ke suatu tempat bersamaku. Ajak kamu bersantai. Mau kemana? Kamu akan tahu ketika sampai di sana. Ayo, ayo, ayo. Guru, kenapa kamu membawaku ke sini? Tidak ada yang perlu dilakukan. Tidak perlu bekerja hari ini. Hentikan air. Tidak, Apakah kamu ingin mengajariku gerakan baru? bukan itu juga. Apa yang kamu lakukan di sini? Tidak melakukan apa-apa. Tutup mata. Kamu menggodaku lagi. Mengapa kamu memikirkan aku begitu buruk? Maka aku berjanji tidak akan memukulmu. Biksu tidak berbohong. Jika kamu bilang aku tidak akan bertarung, aku tidak akan bertarung. Tutup mata. Akun. Apa yang kamu dengar? Katakan sesuatu. Apa lagi? Suara burung. Suara angin. Suara air. Itu semua adalah hal-hal eksternal. Bisakah kamu mendengar dirimu sendiri? Bagaimana aku bisa mendengar diriku sendiri? Matamu memungkinkanmu melihat 5 warna. Kedua telingamu memungkinkanmu mendengar 5 nada. Membuatmu merasakan suara dan warna dunia. Tapi bisakah kamu mendengar dirimu sendiri? Hanya kamu yang tidak bisa melihat atau mendengar segalanya di dunia. Baru kemudian kamu bisa mengamati dirimu sendiri. Ayah yang penuh perhatian. Perhatian. Kehidupan di dunia. 5 warna yang memukau. 5 nada yang mengganggu telinga. Hal tersulit untuk dilihat dengan jelas adalah dirimu sendiri. Kamu bisa melihat dan mendengar segalanya. Kamu tidak bisa melihat dirimu sendiri. Meditasi bisa membantumu tenang. Membantumu melatih pikiran dan sifatmu. Tuan, kamu tidak boleh membuat kesalahan yang tidak bisa diatasi oleh adikku. Aku tahu, guru. Hai. Aku akan membiarkanmu bermeditasi, bukan untuk kamu tidur. Kalau kamu bermeditasi, kamu tidur. Kenapa aku tidak membiarkanmu tidur sejak awal? Aku harus memintamu bermeditasi. Tetap bersenandung. UPS. Agui. Ah. Oh. Agui. Guru, kamu agui. Bangun. Wajam berpasikarang. Kenapa kamu tidak pergi mengambil air? Guru, aku sudah berlatih. Zama ini, kamu tidak perlu berlatih keterampilan dasar membawa air lagi. Oh, kamu pikir kamu sudah berlatih dengan baik sekarang ya? Hei, itu bagus, ayo.
Kamu berdiri tegak sekarang. Tepuk tanganmu keras ke arah tiang kayu. Sekarang coba pertahankan langkahmu lagi. Gunakan momentum maju dari langkah kuda untuk menampar tiang kayu lagi. Wah. Ini. Guru, aku tidak mengerti kenapa aku begitu kuat. Ingat, langkah kuda adalah dasarnya. Aku ingin kamu samain langkah kuda pinggang dan kuda bersatu. Harus dimulai dari awal. Secara umum didukung. Dipadukan dengan momentum maju dari langkah kuda, serangan bisa terkonsentrasi. Skillmu akan meningkat beberapa kali lipat secara alami. Aduh. Jadi begitu rupanya. Menyelam ya? Oh. Hei guru, apa hubungannya mengangkat air dengan ini? Tidak apa-apa, tapi aku haus. Baiklah. Ayah dan ibu. Sekarang anakmu setiap hari entah berlatih qigong atau bekerja. Tubuhku jauh lebih baik dari sebelumnya. Kalian tidak perlu khawatir. Meskipun terkadang guruku aneh, tapi dia sangat kuat dalam ilmu bela diri. Jika kau tinggal bersamanya pasti akan belajar kungfu yang hebat. Dengan begitu aku bisa segera turun gunung untuk menuntut keadilan untuk kalian. Aku juga berharap orang tuaku masih hidup di surga. Semoga anak-anak bisa belajar untuk segera turun gunung. Ibu, hari ini adalah hari kematianmu. Anakmu khusus menyiapkan paha ayam yang suka kau makan. Ayah, kenapa tidak makan bersama? Ya ampun ibu. Oh, kalau tidak mau makan berikan saja padaku. Apa sih paha ayam favoritmu? Baiklah. Sudah lama aku tidak makan malam bersama orang tua. Kalau begitu mari makan malam bersama hari ini. Wah, enak sekali. Guru, aku sudah memikirkannya lama. Aku semakin menyukai hari-hari di gunung. Aku sudah memutuskan. Aku ingin masuk agama Buddha. Bisakah kau mencukur kepalaku? Hilangkan helai rambut. Bisa menghilangkan alasan. Liang Kun. Keren. Kenapa kau ingin tinggal? Kenapa kau ingin aku tinggal? Kenapa kau ingin tinggal? Apa yang kau ingin aku lakukan sekarang? Kau seharusnya segera menjadi biksu. Seharusnya segera menjadi biksu. Aku biarkan kau menjadi biksu. Aku biarkan kau menjadi biksu. Kenapa kau ingin menjadi biksu dasar jalang? Katakan, katakan, katakan. Siapa kamu? Siapa dia? Setelah selesai berkelahi kamu masih tidak peduli siapa yang memulainya. Maaf. Hei Liu Kun, kamu di sini. Aku benar-benar ingin berpura-pura menjadi kamu tadi. Guru, kamu baik-baik saja? Guru, kenapa kamu tidak menghentikanku? Dia tidak memukulku. Hei, dia benar-benar ingin berpura-pura menjadi kamu tadi. Hei, dia pergi. Ah. Kenapa kamu selalu mengikutiku? Aku datang untuk melihatmu karena aku khawatir padamu. Lalu bagaimana kamu tahu aku di sini? Guru Snow Eagle yang memberitahuku. Apa yang kamu inginkan dariku? Aku tidak bisa menemukanmu jika tidak ada urusan. Aku mendengar musuhmu bilang dia naik gunung untuk membalas dendam. Aku akan segera melihat apakah kamu terluka. Beritanya cukup bagus. Tapi kali ini bukan aku yang terluka. Apakah kamu melukai musuhmu?
Guru yang menyelamatkanku. Tapi dia dipukuli. Oh, sayangnya aku masih bertanya-tanya bagaimana kamu bisa berkembang begitu cepat. Ternyata Mong Juein yang menyelamatkanmu lagi. Ayahmu dan Santeng Jiao adalah teman kan? Mereka pasti ada hubungannya. Aku pikir kita seharusnya tidak bertemu lagi di masa depan. Apa kamu tahu seperti apa ayahku? Kamu tidak perlu memberitahuku, aku juga tidak ingin tahu. Ayahku meninggal saat aku berusia 5 tahun. Sejak kecil aku sudah mengembara bersama ibuku. Aku juga harus merawat nenekku yang lemah. Kemudian nenekku meninggal karena sakit. Sebelum meninggal dia menitipkannya pada seorang guru, membuat ayahku menjadi murid. Selain berlatih bela diri setiap hari, ayahku juga melakukan pekerjaan sampingan. Menderita banyak. Kadang-kadang aku sering kelaparan. Meskipun ayahku sangat miskin, tapi dia tidak akan pernah mengkhianati temannya. Meskipun hidup sulit, tapi tidak pernah putus asa. Dan dia adil. Pada akhirnya semakin banyak orang yang mengikutinya. Kemudian kami menetap di dermaga. Bagaimana kamu tahu? Tentu saja aku tahu. Sejak kecil aku mengikuti ayahku berkeliling dunia. Bertahun-tahun, aku sudah melihatnya dengan mataku sendiri beberapa kali. Meskipun ayahku bukan orang yang baik, tapi dia pasti bukan orang jahat. Ya bagus sekali hahaha. Hei Master. Apakah ada orang yang benar-benar baik di dunia ini? Orang yang benar-benar jahat. Bahkan para biksu mengerti. Kamu malah tidak mengerti. Hei nonaan. Kenapa kamu masih berdiri di sana seperti orang bodoh? Kenapa tidak segera mengejarnya? Tidak diikuti. Kenapa tidak mengejar gadis yang begitu baik? Aku tahu apa yang dia pikirkan. Tapi aku sudah memiliki orang lain di hatiku. Hei. Nasib buruk. Sialan. Oh nonaan, apa yang kamu lakukan? Master Militer Liang Kun tidak ada di sini sekarang. Tidak ada yang mengambilkan air untukmu kan? Aku akan membantumu mengambilkan air mulai Hei sekarang. gadis, kamu tidak perlu seperti ini. Ayo hei. Kalau begitu kamu bisa mencukur kepalaku. Biarkan aku membersihkan lampu dan ikannya. Hidup dan mati. Jadi aku bisa tinggal di sini dan membantumu dengan pekerjaanmu. Gadis, pernahkah kamu memikirkan? Mungkin melepaskan bisa memberimu kebahagiaan sejati. Aku hanya ingin si bodoh itu tahu. Ayahku bukan seperti yang dia pikirkan. Dan kamu masih ingin tahu. Meskipun dia tidak punya ayah atau ibu. Tapi di dunia ini, masih ada seseorang yang selalu peduli padanya. Master Juein. Kalau begitu kamu benar-benar tidak bisa membiarkanku tinggal? Gadis, itu keputusanmu untuk pergi. Tapi itu keputusanmu jika kamu ingin tinggal. Semuanya baru. Liang Kun dan aku tidak bisa mempengaruhimu. Kalau begitu aku akan tinggal. Aku akan membantumu mulai sekarang. Yupes. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak di sini untukmu. Berhenti melapisi wajahmu dengan emas. Ya haha. Dia tidak di sini untukmu. Datang untukku. Ah, Hei. Hei ah. Oh. Hei kamu. Apa yang kamu lakukan? Hei Amitabha. Kenapa? Hei. Bocah bodoh. Manfaatkan saja dan dipukuli. Selama proses ini, apakah kamu sudah melihat jelas teknik tinju dan jalur pukulan nonaan? Sudah terlambat untuk pesta. Bagaimana kamu bisa melihat dengan jelas? Ya itu karena di awal.
Kamu tidak mengerti. Bagaimana mengamati metode serangan lawan. Hanya berpikir untuk menyerang musuh secara membabi buta. Ketika kamu melihat orang lain menggabul tindakan, kamu ingin menggabul tindakan. Menendang kekimu ketika orang lain menendangnya. Jika orang menggunakan tangan dan kaki bersama-sama. Tidak ada yang lebih dari yang tidak bisa kamu atasi. Oh, aku mengerti guru. Oh, aku mengerti. Kemudian terus berlatih. Tapi kali ini, kamu tidak boleh meninju. Kamu hanya boleh mengamati dengan cermat celah dalam teknik tinjuan gong. Bukankah aku hanya akan berdiri dan dipukuli? Yah, lindungi dirimu sendiri. Hei guru. Hei, kenapa kamu lagi? Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu berani masuk ke kompetisi bela diri denganku? Tidak boleh pergi. Hei. Tidak boleh pergi. Jangan pergi. Jangan pergi. Adik seperguruan, apakah kamu datang untuk melakukan kejahatan atau untuk menebus dosamu? Aku datang untuk membantumu mengakhiri ikatan duniawimu. Guru. Adik seperguruan, kamu dan aku sudah bertarung selama 50 tahun. Apakah kita harus menunggu sampai mati untuk beristirahat? Baik. Kamu tetap tidak bisa mengalahkanku. Sampai jumpa. Amitabha. Guru, apakah kamu baik-baik saja? Apakah tidak apa-apa jika aku terlihat seperti ini? Sangat jahat. Guru, apakah masih sakit? Hei bunga. Apakah sakit? UPS tidak ada obat. Anak-anak melihat orang gila. Bahkan orang dewasa bisa memakannya. Aku tidak minum obat. Jangan memakannya. Guru telapak tangan pasir besi ini terlalu kuat. Kamu merasa sakit. Sakit dan nyeri. Jadi ini telapak tangan pasir besi. Ini adalah teknik yang kejam. Setelah kamu melatihnya, seluruh tubuhku terasa seperti membawa pedang di punggung. Kungfu yang hebat. Bagaimana kamu melatihnya?
bagaimana melatih. Ayo, maju. Oh, silakan maju. Ah, UPS. Ah 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 ah. ahahaha. Apakah sakit? Omong kosong, apakah tidak sakit jika kamu begitu kurus? Apakah kamu tidak menginginkan telapak tangan pasir besi itu? Bukankah tangan Iron Sun Palm itu tidak berguna? Benar, aku hanya ingin melatihnya sampai mati. Iron Sun Palm ini sudah dilatih sampai tingkat tertentu. Dia akan meninggalkan efek samping. Saat berlatih dengan satu tangan, jari telunjuk tidak bisa ditekuk. Saatnya berlatih tanganmu. Bahkan sumpit pun tidak bisa diangkat. Jadi ini Iron Sun Palm. Ini latihan yang melukai diri sendiri. Ini latihan yang melukai diri sendiri, dulu baru melukai orang lain. Jadi seperti apa Iron Cloth Shirt di Jianghu? Iron Palm. Oh, dan skill kepala besi itu. Itu akan meninggalkan efek samping. Kalau punya skill kepala besi itu, kenapa tidak berhenti saja? Hei, itu tidak perlu. Tapi kalau terlalu banyak berlatih skill kepala besi ini, orang lain akan menjadi bodoh. Hei, jangan bilang dulu. Anakmu ini paling cocok berlatih Tieto Kung Fu. Ya hei. Apa kamu bodoh? Kamu terlalu bodoh. Kamu terlalu dungu. Hahaha, Master. Kamu harus ingat. Setiap orang punya keadaan dan karakteristik yang berbeda. Jadi siapa yang melakukan apa? Siapapun bisa berlatih skill apapun yang mereka miliki. Kenapa kamu tidak boleh berpikir untuk mempelajari semua seni bela diri di dunia? Apalagi terganggu. Kamu merasa kungfu orang lain lebih baik darimu. Master, menurutmu aku harus berlatih apa? Tentu saja skill apa yang kamu latih sekarang. Ini hanya beberapa keahlian. Master ingin aku berlatih skill kungfu sampai tuntas. Jangan meremehkan Fuhu Fist berbentuk G ini. Kamu harus berlatih sampai menguasainya. Kamu bisa menjadi master hanya dengan mengandalkan satu gerakan demi satu gerakan. Sebenarnya yang disebut master di dunia. Terletak pada kedalaman seni bela diri. Bukan luasnya. Sampai sejauh mana kamu perlu berlatih baru bisa dianggap tak terkalahkan di dunia? Menurutmu apa yang tak terkalahkan? Mengalahkan semua master tentu saja, seperti master yang bersenandung. Hahaha. Kun, kamu harus ingat. Tidak ada yang namanya kungfu yang tak terkalahkan di dunia ini. Hanya satu hati. Selama kamu memiliki hati yang baik, kamu tak terkalahkan. Belajarlah dengan giat. Guru Liang Kun Jilin. Aku baru saja memetik buah. Kamu bisa makan satu. Hei, kamu akan menjadi lebih pintar setelah memakannya. Kamu pikir aku bodoh? Tentu saja itu menghemat isolasi. Guru sudah berkata begitu berkali-kali dan kamu masih belum mengerti. Hahaha. Ayo makan lebih banyak. Apakah kamu lelah? Tidak lelah, apakah kamu lelah? Aku juga tidak lelah. Apakah kamu pikir aku cantik? Mari kita lihat dengan siapa kita bandingkan. Seperti gadis biasa. Oh, sulit untuk dikatakan. Masuk ke tengah. Apa artinya dekat dengan tengah? Hanya tampan. Berlawanan. Liang Kun, apa maksudmu? Aku adalah penyelamatmu. Kamu menggodaku seperti ini. Tidak, sebenarnya dia terlihat cukup cantik. Hanya saja temperamennya sedikit seperti anak laki-laki. Jadi apa yang kamu suka? Aku suka gadis yang lembut dan anggun. Lembut dan anggun. Seperti apa itu? Kan ada tusuk konde di kepala. Aku suka menggunakan bedak untuk make up. Aku suka gadis yang memakai rok. Ada tusuk konde di kepala. Suka memakai rok dengan bedak. Gadis yang lembut dan anggun ada di sini.
Di mana gadis yang lembut dan anggun? Ah, tidakkah kamu melihatnya? Di sini. Nona Lanner. Baiklah kamu berjalan di jalan seperti ini Banyak orang melihatku ketika aku berjalan di jalan hari ini. Aku masih bertanya-tanya apakah aku secantik itu hahaha. Hei cewek, kamu benar-benar pemberani. Berani sekali kamu jalan-jalan di jalan seperti ini. Sangat pemberani. Jalan-jalan. Apa artinya Liang Kuan Yew? Tidak ada artinya. Hanya cewek yang aku suka. Memang dia berpakaian seperti ini. Tapi kenapa rasanya aneh? Ayo jangan bergerak, biarkan aku lihat dan putar. Ayo putar 2 kali lagi. Lihat kita punya semua yang seharusnya ada. Kenapa ada yang benar-benar salah? Oh aku mengerti. Kalian berdua orang yang benar-benar berbeda. Siapa? Siapa dia? Tentu saja dia bersamaku di Nanfeng Anqian Zhao. Adik junior yang tumbuh sejak kecil. Dia berbicara dengan lembut. Mahir dalam berbagai musik catur kaligrafi dan lukisan. Kurasa kamu ingin bandingkan dengan dia. Aku takut itu terlalu sulit. Ya lebih baik daripada ini. Aku punya potretnya. Bagaimana kalau aku pulang dan bawa untuk kamu lihat? Hei jangan pergi. Apa kamu akan menakuti orang seperti ini lagi? Akun. Tutup mata. Matamu memungkinkanmu melihat 5 warna. Suara membuatmu merasakan suara dan warna dunia. Tapi bisakah kamu mendengar dirimu sendiri? Cewek yang lembut dan anggun ada di sini. Apakah aku secantik itu? Beruntung. Aku datang untuk bersaing denganmu. Aku mengerti. Tunggu sampai aku selesai menyapu lantai. Jun. Aku tidak bercanda denganmu. Aku juga tidak bercanda denganmu. Seorang biksu muda baru saja datang ke kuil. Dia bahkan tidak 1/10 sebaik akun dalam bekerja. Masih bikin ribut sepanjang hari. Ya ampun kepalaku. Sakitnya hampir mati. Kasihan deh. Nggak bisa turun. Wah adik seperguruan. Kamu bilang kita udah berantem hampir 50 tahun, sejak umur 5 tahun. Nggak bisa cari orang lain aja. Gimana kamu tahu aku belum cari orang lain? Tapi nggak ada yang bisa ngalahin aku. Berarti kamu salah orang. Pokoknya jangan datang ke aku lagi di masa depan. Jangan bikin masalah lagi buat aku. Kamu kesel lagi sama aku.
Nggak bisa ngalahin aku lagi. Hei, kenapa nggak panggil muridmu itu? Kamu panggil dia bareng. Kalian berdua serang aku. Aku cukup tuluskan. Oh, maksudmu Akun. Hei, orangnya udah turun gunung. Kalau gitu aku tunggu dia di sini. Jangan tunggu, kamu nggak bakal bisa nunggu dia balik. Anak itu marah. Setinggi itu. Dia pikir aku nggak bisa ngajarin dia. Nggak layak jadi gurunya. Ayo turun gunung cari ahli lain. Orang ini cukup sombong. Meskipun aku pikir dia itu master yang handal. Tapi kamu berani bilang nggak bisa ngajarin dia. Lucu banget. Ya, aku bilang ke dia. Kalau kamu pikir aku nggak bisa ngajarin kamu, kamu bisa minta adik seperguruanku Hiemyu ngajarin kamu. Dia sangat ahli dalam bela diri. Apalagi Iron Palm. Bisa dibilang nggak ada tandingannya di dunia. Hahaha. Kamu tahu dia bilang apa? Apa dia bilang aku nggak bisa ngajarin dia? Kamu aja nggak bisa ngajarin dia. Kamu nggak bisa ngajarin dia. Nggak berarti aku nggak bisa ngajarin dia. Adik seperguruan, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Aku menasihatimu. Jangan terlalu keras bekerja. Mustahil baginya untuk menganggapmu sebagai gurunya. Yah, sayang sekali. Bahan yang bagus untuk latihan bela diri. Aku juga ingin menurunkan semua ilmu bela diriku padanya. Siapa sangka dia begitu sombong. Hei, adik seperguruan. Kamu bilang kita berdua sudah berumur segini. Bisakah kita bertarung lagi selama 50 tahun? Pada akhirnya abu akan kembali menjadi debu, bukan? Terutama telapak tangan pasir besimu. Jika benar-benar hilang. Aduh, ini yang aku pikirkan. Hatiku sakit. Haha. Hahaha. Oh, adik seperguruan. Adik seperguruan. Kenapa kamu masih sama, seperti saat berumur 5 tahun? Mudah sekali untuk ditipu. Amitabha. Akuna. Guru, aku melakukan semua ini hanya karena kamu. Amitabha. Pertahankan langkah yang stabil. Untuk memberikan perhatian penuh. Shen dan Tian. Akun, ingat. Jangan terlalu senang dengan sesuatu. Jangan merasa menyesal pada diri sendiri. Jangan terpengaruh oleh dunia luar. Hahaha. Suara mutlak. Suara mutlak. Ternyata kalian berdua guru dan murid bersembunyi di sini. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kali ini. Adik seperguruan muridku ada di sini sekarang. Bisakah kamu berjanji tidak melakukan apa-apa padanya? Hahaha. Ilmu bela diri muridmu tidak cukup untuk melawanku. Akun tidak peduli apa yang terjadi untuk sementara. Kamu tidak boleh mengambil tindakan. Itu tidak boleh, aku tidak bisa melihat guruku dipukuli. Gurumu tidak bisa mengalahkanku. Karena kemampuannya lebih rendah dariku. Entah kamu menjadi guruku. Aku benar-benar nomor 1 di dunia. Kamu tidak bisa mengajarkanku. Kenapa kamu bilang aku tidak bisa mengajarkanmu? Kamu bahkan belum mengalahkan guruku. Bagaimana mengajari saya? Maka hari ini, aku akan membiarkanmu melihat. Bagaimana aku mengalahkan gurumu. Lidah cepat. Sukses untuk sementara, tapi itu tidak akan bertahan seumur hidup. Akun, kamu harus ingat. Segala yang dilakukan lebih penting daripada dikatakan. Berhenti bicara dan cepat bertindak. Kenapa? Adik kamu akan memukulku sampai mati dengan satu gerakan. Jika suatu hari aku benar-benar mati, kamu tidak punya lawan. Aku akan lihat apa yang kamu lakukan nanti. Maka aku akan bertarung ke seluruh dunia. Menemukan lawan yang berani bertarung sampai mati denganku.
Bagaimana? Masih tidak sebaik guruku kan? Untungnya aku tidak menjadi gurumu. Aku pikir kamu tidak bisa mengalahkan guruku dalam hidup ini. Camp militer. Kurasa kamu sudah lama tidak bertarung sebaik ini kan? Kamu adalah murid. Sama sekali bukan lawanmu. Membuatmu tidak bisa melanjutkan. Hari ini aku akan memanggil Shini, Dao untuk bermain denganmu. Menyenangkan. Mari bertarung lagi suatu hari. Apapun yang kamu lawan, kamu tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Guru melawan balik. Guru kamu baik-baik saja, jangan menakutiku. Adikku ini. Setiap gerakan akan membunuhmu. Aku hanya bisa menahan beberapa persen kekuatan dalamku. Apa yang harus aku lakukan? Aku akan membawamu kembali ke kuil untuk duduk. Tidak Guru masalah. Liang Kunjun bersembunyi. Du Captou telah membawa orang ke gunung untuk menangkapmu. Duta militer, apa yang salah denganmu? Tidak apa-apa Kuan. Kamu cepat pergi bersembunyi dengan nonaan. Tidak, kamu terluka. Cepat pergi. Bagaimana mungkin aku meninggalkanmu? Luka kecil ini bukan apa-apa bagiku. Jika kamu benar-benar ditangkap oleh pemerintah, aku benar-benar tidak bisa menyelamatkanmu. Saat itu ayo pergi. Liang Kun cepat pergi. Jenderal akan mengurus dirinya sendiri. Tuan, seberapa hati-hati kamu? Jalan. Aku adalah utusan keamanan. Tangkap Duffy. Diperintahkan untuk menangkap Liang Kun yang melanggar kekaisaran. Serahkan Liang Kun dengan cepat. Ini. Tidak ada Liang Kun di sini. Biksu tidak berbohong. Biksu tidak berbohong. Liang Kun ini tidak ada di sini. Tidak ada sai pasai di sini. Tidak ada sai pasai di sini. Did you tidak ada sai pasai di sini? Did you tidak ada sai pasai di sini? Tidak ada siapa-siapa di sini di Du Futou. Ini adalah kriminal kekaisaran Liang Kun yang ingin kami tangkap. Jika kamu menemukannya di area Gunung Baiyun, kamu harus melaporkannya ke kantor kami. Baik. Jalan. Kamu baru saja terkena hujan deras. Kamu juga bilang keluargaku tidak melawan hujan deras. Biksu tidak bertarung di bawah hujan. Aku bukan biksu. Aku adalah murid awam. Hei! Cepat-cepat ikuti. UPS. Cepat ke sana dan lihat. Jalan-jalan. Kenapa? Halo, aku ingin bertanya. Kecuali kalian bertiga, tidak ada orang lain. Tidakkah kamu punya guru? Ya bukankah mereka berdua guru? Bagaimana denganmu? Aku adalah murid awam di sini. Donatur maaf. Aku akan membuat obat. Kenapa? Tuan kecil saya. Ingin bertanya, kuilmu sangat besar. Apakah tidak ada orang lain yang tinggal di sana selain kalian bertiga? Dan bodhisattva serta kamu. Hei, aku dengar ada buronan yang datang ke tempatmu baru-baru ini. Pernahkah kamu Ya, melihatnya? pernahkah kamu melihatnya? Tidak pernah melihatnya. Kalau begitu selain kamu di Gunung Baiyun ini, apakah ada keluarga lain? Kenapa kamu tidak tahu apa yang aku tanyakan? Lupakan saja. Tidak ada gunanya bertanya padamu. Kurasa Master Guan pasti sudah tidak ada di Gunung Baiyun lagi. Kalau tidak, Luffy pasti sudah menemukannya sejak lama. Kenapa giliranku?
Biksu tua bangun. Cepat serahkan Liang Guan. Amitabha. Serahkan dunia. Pergi saja ke kuil hantu MU. Mari kita membaca nama Buddha dengan tenang. Tidak perlu pergi ke kuil untuk membaca nama Buddha. Ada Buddha di hatiku. Kamu bisa berlatih di mana saja. Jangan banyak bicara. Apakah Liang Kun ada di sini atau tidak? Donatur. Membunuh membutakan matamu. Bahkan jika orang yang kamu cari ada tepat di depanmu, kamu juga akan menutup mata. Kurasa kamu sedang mencari pertengkaran. Hei hei hei. Ya ya ya. Ya hei ya. Mati. Pergi ya. Ada apa? Apakah tidak apa-apa? Tidak apa-apa dan cepat pergi. Mereka akan segera Oh, datang. tidak bisa dilakukan. Kenapa tiba-tiba hujan deras sekali? Ya, Bagaimana kalau kita hanya mengadakan pertemuan di sini saja? aku tidak tahu bagaimana keadaan Master sekarang. Para biksu pemberani harus 1 lawan 10. Kalahkan semua orang dari pemerintah itu. Oh, kamu lega. Master Juan bijaksana tapi juga bodoh. Orang-orang dari pemerintah pasti tidak bisa mengalahkannya. Hei, bagaimana kakimu? Sakit. Ayo. Biarkan aku membantumu melihatnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Ayo lihat. Aku belajar dari guruku. Ini bisa dianggap aku menyelamatkan hidupmu. Kenapa? Kamu bisa menyelamatkan hidupku. Aku di sini untuk menyelamatkanmu hari ini. Aku malas memberitahumu. Aku beritahu kamu. Aku akan bersiap-siap tidur di sini. Tidur saja di sini. Lihat hujan deras di luar. Bagaimana pulang? Apakah pria dan wanita ini dekat satu sama lain? Kamu dan aku berlatih bersama dan makan bersama setiap hari. Bisa berada di ruangan yang sama. Tapi tidak baik tidur bersama kan? Kamu baru saja bilang pria dan wanita tidak boleh berhubungan intim. Kamu benar-benar menganggapku sebagai seorang gadis. Itu juga tidak benar. Biasanya bukan pria yang garang? Tolong buatkan tempat tidurku cepat. Apa ini? Bukankah kamu baru saja bilang pria dan wanita tidak boleh berhubungan intim? Aku memikirkannya sendiri. Apa yang kamu katakan masuk akal. Jadi ini batasnya. Di mana kamu tidur? Aku tidur di sini. Kamu harus berani melewati batas. Aku akan membunuhmu dengan satu telapak tangan. Tidur nyenyak. Kamu juga tidur.
Yang Kun. Apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu memikirkan Jiang Linger lagi? Hei, aku bicara padamu. Hei, cepat tidur. Guru, Guru, aku kembali. kalian semua keluar. Master sebenarnya ingin bermeditasi. Kenapa kalian tidak mendengarkan kata-kata Master? Kenapa kalian keluar? Itu Master. Tutup pintu. Ya. Halo. Apa yang kamu lakukan? Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan padaku? Apa yang kamu lakukan? Kamu ingin melecehkanku. Aku melecehkanmu. Lihat-lihat. Jelas-jelas kamu yang menekanku di sini, menghancurkan ini. Kamu masih tidak mengaku. Bagaimana aku harus bersikap jika hal seperti ini tersebar? Kakak sulungku, aku ini perempuan. Kenapa? Mata mana yang melihatku menekanmu dan memelukmu sampai tidur? Ah, Aku melihatnya dengan kedua mataku. Kamu masih tidak mengaku. Aku akan minta komentar Master. hei, kamu mau kemana? Jangan lupa kamu sekarang adalah orang yang ditangkap di seluruh gunung. Aku bilang padamu, baik-baik saja sekarang. Tidak boleh kemana-mana. Aku akan keluar dan melihat sekarang. Apakah biarawan tua di kamp militer di sini? Di dalam. Donatur Master sepertinya masih tidur. Jangan sampai kamu membangunkannya. Oh, biarawan kecil. Aku mencari masalah dengan biarawan tua. Gadis-gadis. Yang gak masuk, gadis yang gak masuk. Berhenti. Jika kamu berani menghentikanku lagi. Ayo pergi. Jalan. Hei Master Junying, kamu terlalu tidak setia. Ayo usir orang jahat itu. Kamu juga harus mengirim seseorang untuk memberitahu kami. Kamu tahu bahwa Liang Kun dan aku menghabiskan malam di luar? Hei, bicara. Master Junying. Master Su Ying. Grand Master. Master of Friendship.
Master. 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 Master, apa yang kamu lakukan? Halo. Halo. Bangun. Thunderlord. Halo Master. Aku sedang berlatih di sini. Hei Master, bangun. Aku sekarang ingin membalas dendam pada orang itu. Kamu tidak bisa kabur, kamu tidak bisa kabur. Master, aku sedang mencari seseorang untuk membalas dendam sekarang. Kamu tidak akan menghentikanku. Kenapa kamu tidak datang? Hei, datang dan selamatkan aku. Bahkan pacarku tidak bisa mengalahkan masternya. Cepat. Jangan lakukan ini. Master, jangan menangis, jangan menangis. Masuk, masuk, masuk. Master sudah mati, Master sudah mati. Master sudah mati. Mati. Ah. Jangan mengabaikanku. Ini aku. Maaf. Aku yang menyakitimu. Maaf. Aku yang menyakitimu. Maaf, ini uangku. Maaf. Ah Kun, biar aku kasih tahu, hidup juga susah. Mati juga sakit. Kenapa ini? Ada yang punya nama, ada yang tidak punya nama. Ada yang sudah mati. Aku bahkan tidak sempat menanyakan nama mereka. Orang-orang ini, ada yang buta huruf, ada yang baca puisi dan buku, ada yang miskin, ada yang kaya. Jalan yang berbeda akhirnya menuju ke tujuan yang sama. Semua terkubur di sini. Berawal dari ketiadaan, kembali ke ketiadaan. Semua terjadi karena sebab dan akibat. Melihat Bodhi di mana-mana. Guru-guru. Ah. Guru, aku kembali, guru. 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 Guru.
Ah, guru Anda belum pergi haha. Murid tidak akan turun guru. Bagaimana bisa ada penghormatan dari guru? Mengapa? Guru bagus sekali Anda belum pergi. Hei. Oh, ini aku. Mengapa Anda membiarkan saya pergi? Apa yang Anda lakukan? Saya baru saja berlatih Qigong yang diajarkan guru saya. Jika Anda ingin mengganggu saya seenaknya, saya mudah terganggu. Bagaimana mengatakan cinta? Bagaimana mengatakannya? Mengapa? Mengapa Anda bermasalah dengan saya? Saya ingin bertanya pada guru Anda. Apa rencana Anda sekarang? Apakah Anda ingin turun gunung? Sekarang bukan waktunya untuk turun gunung. Bukankah Anda selalu berteriak ingin turun gunung? Karena saat itu, saya tidak tahu berapa berat saya. Jadi sekarang Anda tahu berapa berat Anda? Tidak tahu. Jadi, saya ingin berlatih keterampilan yang diajarkan guru saya dengan baik. Pada saat itu saya yakin saya akan tahu. Mungkinkah guru Juen benar-benar membuat Anda melepaskannya? Apa maksudnya? Maksud saya, bukankah guru Juen selalu mengatakan ini sebelumnya? Letakkan hatimu. Jadi Anda tidak akan selalu memikirkan balas dendam. Tidak mungkin. Saya tidak akan pernah melupakan bagaimana ibu saya meninggal. Ah, sangat berbahaya, sangat berbahaya, sangat berbahaya. Ya ampun. Aku takut Master Juen benar-benar akan memanggilmu biarawan. Lalu apakah aku tidak punya harapan lagi seumur hidupku? Ah gadis, saat ini. Aku tahu. Kamu seharusnya tidak membicarakan urusan pribadi anakmu sekarang. Aku hanya berpikir bahwa Master Juen tidak akan lagi menjadi mastermu. Siapa yang akan mengajarimu bela diri? Apa kamu akan mencari tahu kenapa? Bagaimana mungkin Master? Dia sudah menyerahkan semua keahliannya padaku. Benarkah kapan itu terjadi? Kenapa aku sama sekali tidak tahu? Maaf. Lebih baik aku latihan Qigong dulu. Lebih baik aku pergi masak. Hei, ada apa denganmu? Aku tidak senang. Apa yang terjadi? Tidak bisa bilang. Bagaimana aku bisa membantumu jika kamu tidak memberitahuku? Kamu harus membantuku. Ah, apa yang kamu lakukan, Guo-Guo?
Ya, Ah hei kakak tiri hei. Aku tidak mau hei hei. Tidak. jauh lebih nyaman. Ah, Kamu baik-baik saja. aku akan memberitahumu. Jika kamu nyaman aku akan sengsara. Yupes, maaf. Paling tidak aku akan traktirmu makanan enak. Oh, ayo, ayo, ayo. Wah aromanya sangat enak. Bagaimana kalau aku memanggang ayam panggang dengan cukup baik? Aku tidak menyangka seorang wanita kaya sepertimu bisa memanggang ayam panggang. Siapa bilang aku wanita kaya? Kenapa? Untungnya kamu juga putri kaya dari Hui Feng Tang. Lalu aku juga bisa tidak menjadi putri tertua. Apa yang kamu lakukan jika kamu tidak ingin menjadi putri tertua? Aku bisa melakukan banyak hal. Aku bisa membantumu mencuci pakaian, membantumu mengangkut air. Aku bisa latihan bersamamu, meditasi bersamamu. Kamu tidak akan menyukai ini. Siapa bilang aku tidak suka? Selama aku bersamamu, aku bahagia apapun yang kulakukan. Kenapa kamu diam lagi? Tidak. Tidak ada yang perlu kamu lakukan. Tidakkah kamu ingin balas dendam? Tunggu sampai kamu turun gunung. Aku akan menemanimu untuk balas dendam. Nona An, Apa yang terjadi lagi? setelah turun gunung aku masih perlu mencari Ling Er. Apa yang kamu lakukan mencari Linger? Pergi lihat bagaimana keadaannya. Kita masih harus balas dendam. Aku bisa pergi bersamamu untuk balas dendam. Ini urusan antara kita berdua. Kebencian kita. Pada akhirnya Ling Er dan aku harus menghadapinya. Oh. Itu juga tidak apa-apa. Tunggu sampai kamu selesai balas dendam. Kamu masih harus menjalani hidupmu kan? Maksudku keluarga gadis itu akan menikah. Anak laki-laki juga ingin berkeluarga. Gadis yang terlihat. Maaf aku tahu kamu gadis yang sangat baik. Tapi pasangan terakhirmu seharusnya bukan aku. Liang Kun. Apa yang ingin kamu katakan pada akhirnya? An Wuniang. Aku berharap kamu menemukan rumah yang baik. Liang Kun. Setelah kamu kabur, aku tidak akan pernah mencari kamu lagi. Adik-adik. Adik, apakah itu kamu? Kenapa? Adik, memang kamu. Jangan pergi. Apakah Liang Kun ada di gunung? Siapa yang bilang? Apa yang dikatakan guru? Ayahku menyuruh kamu datang padaku. Biukin pikir. Guru khawatir padamu pria besar berkulit hitam. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Apa yang harus dilakukan? Aku tahu itu. Ayahku masih baik padaku. Hei Arik Junior. Kamu belum memberitahuku. Apakah Liang Kun benar-benar di gunung ini? Aku memperingatkanmu. Berani-beraninya kamu menyentuh Liang Kun. Aku tidak akan berurusan denganmu lagi. Adik Junior, aku tidak mengerti. Mengapa kamu begitu terobsesi dengan Liang Kun? Di mana di dunia ini tidak ada rumput? Kamu harus menemukannya. Kamu seharusnya lebih jelas tentang aku dan aku. Aku tidak ada hubungannya dengan Liang Kun sekarang. Jika kamu berani mengatakan omong kosong lagi, aku akan menuntutmu karena berbohong. Hei adik junior. Mengapa ini tidak penting? Hei adik junior. Tolong bicara jelas. UPS. Nona. Ah. Pulang saja. Kamu juga sebaiknya pergi beristirahat lebih awal. Ayah. Oh, dua ayah dan anak perempuan memang dua ayah dan anak perempuan. Betapa indahnya menjadi keluarga yang harmonis.
Pulang saja. Ayah, Ah Kuan, apakah kamu masih berencana untuk membalas dendam setelah turun dari gunung? Guru, sebenarnya aku belum memikirkannya. Apa kamu tidak tertarik pada balas dendam? Sebenarnya aku pikir San Tenjiao cukup menyedihkan. Meskipun keluarganya memiliki bisnis yang besar, tapi dia hanya ingin memiliki spektrum cahaya dan belas kasih Buddha. Ingin menjadi pemimpin pengusaha filantropis. Sebenarnya bahkan jika dia mendapatkan segalanya, apa gunanya? Berapa banyak yang bisa dimakan, diminum, dan dipakai seseorang dalam hidup ini? Akun, kamu sudah dewasa. Tidak hanya bijaksana, tapi juga memiliki sifat Buddha. Hahaha. Meskipun murid selalu mengikuti guru, tapi tidak pernah belajar sifat Buddha. Hei. Ada Buddha yang bernama Tian. Kunci dari meditasi Zen adalah pemahaman. Bahkan jika kamu membaca sutra seumur hidup, kamu mungkin tidak memiliki sifat Buddha. Bahkan jika kamu tidak pernah menyembah bodhisattva, itu tidak berarti kamu tidak memiliki sifat Buddha. Akun, mentalitas seperti apa yang kamu miliki? Kamu harus bertahan. Murid ingat ajaran guru. Hati manusia itu jahat. Ada ujian di mana-mana. Kamu hanya perlu mengingat. Apa yang kamu obsesikan, apapun akan menyakitimu. Contohnya gadis An itu. Mengapa? Sejak aku bertemu Nona An, selalu menyebabkan banyak masalah baginya. Mungkin seperti yang dikatakan guru. Itu adalah kepribadiannya yang gigih yang menyakitinya. Aku pikir aku akan pergi sebentar. Ini baik untuknya dan aku. Tapi pergi seperti ini. Aku takut Nona An akan mengira aku bermain trik. Sama seperti dia. Tidak ada yang bermain trik pada siapapun dalam hidup. Ini seperti aku membuat lelucon. Tetap lakukan apa yang harus kamu lakukan. Suatu hari, Nona An pasti akan kembali. Guru.